apapun yang kita pikirkan itu akan seperti magnet yang akan menarik kan. Gitu kan law of attraction kan begitu kan. Jadi kalau kita berpikir positif, maka akan menarik banyak hal positif datang dalam hidup kita. Kalau kita berpikir yang negatif, maka akan banyak hal yang negatif yang datang dalam hidup kita. Itu konsep paling sederhana dari law of attraction. Karena itu kemudian orang berpikir, oke, kalau begitu kita harus banyak berpikir positif. Jangan banyak berpikir tentang yang negative thinking gitu. Ada cewek nih umur 40 tahun misalkan. Lalu kemudian dia ingin dapatkan jodoh. Manifestasinya adalah jodoh. Step nomor satu yang harus dia dia tanamkan ke dalam dirinya sendiri adalah mungkin nggak dia bisa dapat jodoh. Segala sesuatu yang sebenarnya kita alami ini kan hasil dari menjadi gitu, quote and quote yang kemarin gitu kan. Dan apapun Hmm. yang kita bayangkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan hari ini akan ya menentukan menjadi apa kita besok gitu. Nah, ini mungkin dalam proses menjadi ini kita butuh pemahaman yang komprehensif gitu karena selama ini kan yang kita kenal sebenarnya bukan the law of becoming, yang populer itu justru malah the law of attraction gitu kan. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya pengen sekali Ko Irwan untuk mengelaborasi ini supaya kemudian eh, teman-teman menjadi lebih paham gitu. Apa itu the law of becoming gitu, hukum menjadi gitu ya. Jadi kan kita di titik ini bukan hanya berharap tapi benar-benar menjelma menjadi vibrasi yang kita inginkan gitu kira-kira gitu. Nah, Ko Irwan mungkin bisa dijelaskan dulu definisinya gitu ya dan bedanya dengan the law of attraction yang selama ini populer itu apa kira-kira? Silakan, silakan. Ko. Ya, oke, thank you. Bagus, Pak, pertanyaannya. eh Ya, tadi disebutkan ada law of attraction ya, itu udah istilah yang paling umum, banyak orang yang sudah mengetahui itu. Dan saya menambahkan, sebenarnya law of becoming itu melengkapin dari law of attraction. Karena eh, kebanyakan orang hanya melihat law of attraction itu dari kulitnya aja. Dia tidak melihat masuk lebih ke dalamnya. Nah, konsep sederhananya adalah apapun yang kita pikirkan itu akan seperti magnet yang akan menarik kan. Gitu kan law of attraction kan begitu kan. Jadi kalau kita berpikir positif, maka akan menarik banyak hal positif datang dalam hidup kita. Kalau kita berpikir yang negatif, maka akan banyak hal yang negatif yang datang dalam hidup kita. Itu konsep paling sederhana dari law of attraction. Karena itu kemudian orang berpikir, oke, kalau begitu kita harus banyak berpikir positif. Jangan banyak berpikir tentang yang negative thinking gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pengetahuan itu udah cukup? Contoh, misalkan, kita mau pakai itu dalam manifestasi. Ya, nanti arahnya pasti ke sana kan. Kita mau pakai law of attraction dalam manifestasi. Coba kalau sekarang saya tanya, ada berapa banyak dari teman-teman di sini yang sudah pakai law of attraction, sudah paham betul-betul paham tentang law of attraction, tapi yang terjadi justru malah manifestasinya malah nggak tercapai. Ya, banyak tuh. Ya kan? Bukan salah di hukumnya. Jangan buru-buru menyalahkan bahwa, oh ini pasti hukumnya salah. Karena itu law kan. Jadi kalau dalam sains itu, kalau law itu udah paling tinggi. Bukan teori ya. Kalau teori mungkin paling rendah, bisa kita perdebatkan. Tapi kalau sudah law, itu berarti hukum. Berarti udah fix, udah pasti, udah final. Nggak lagi dipertanyakan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah,
Oke, saya sudah paham law of attraction, tapi yang terjadi nggak seperti itu. Lalu apa yang salah nih? Apa saya yang salah memahami law of attraction atau jangan-jangan law-nya itu harus kita ganti? Jadikan teori of attraction kan begitu. Jangan jadi law lagi. Nah, lalu kemudian kita berpikirnya seharusnya adalah kita yang harus mengkoreksi diri sendiri. Ya kan kita mengkoreksi diri sendiri. Kenapa kok ini dijadikan law? Berarti di luar sana ada orang yang bisa menerapkan ilmu ini karena jadi law. Apa yang kita attract akan terjadi. Betul. Nah, karena itu perlu tambahan nih. Apa yang ada? Jangan-jangan ada missing link yang kita tidak pahamin. Nah, lalu kemudian muncullah ide untuk melengkapin law of attraction. Bukan untuk melawan law of attraction, tapi untuk melengkapin. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa saya sudah positive thinking, yang terjadi malah impian saya malah makin jauh. Ya, aneh nih. Ada yang salah. Apa yang salah? Nah, ternyata setiap law itu ada hubungan. Nah, jadi kalau kita ingin memahami law of attraction, kita harus melihat juga bagaimana hukum-hukum alam lainnya bekerja. Salah satu contoh hukum yang bisa kita pakai adalah law of resonance. Resonance kalau bahasa bahasa Ya, Inggrisnya tulisannya resonance, akuntansi itu gitu. bacanya resonance. Ya. Nah, itu konsepnya simple. Simple sekali. Ya, kalau misalkan saya punya apa itu? Garpu tala ya, namanya garpu tala kan, fog gitu. Nah, setiap garpu tala itu ada hertz-nya. Ya, jadi ada frekuensinya. Jadi kalau misalkan saya punya dua garpu tala, ya, ini yang satu warna hitam, yang satu warna kuning. Kuning. Kalau frekuensinya berbeda, jadi misalkan yang kuning ini 100 hertz, lalu kemudian yang hitam ini 50 hertz, dan kemudian saya pukul yang 100 Hz. Maka saya dekatkan ini yang 100 Hz, saya dekatkan ke 50 Hz. Nggak ada yang terjadi. Nothing happen. Hmm. Nggak ada yang terjadi. Ya diem aja. Jadi ini sudah saya pukul, bergetar, rrrr, gitu ya. Saya deketin, nggak ada respon. Karena apa? Frekuensinya berbeda. Ya. Hmm. Nah, tetapi sekarang apa yang terjadi kalau ternyata ini 50 Hz, ini juga 50 Hz. Ya, yang pensil ini yang kuning saya pukul. Jadi dia bergetar, dung gitu. Dia bergetar, garpu tala kan bergetar. Lalu kemudian saya dekatkan dengan yang hitam, apa yang terjadi? Yang hitam akan merespon. Kenapa kok yang hitam merespon? Karena punya frekuensi yang sama. Sama. Itulah namanya rumus law of resonance. Resonansi, resonance. Ya kalau bahasa kalau kita ngomong supaya nulisnya benar ya udah dibaca aja resonance, law of resonance. Ya, apa isinya? Sesuatu akan merespon, ya. Kenapa kok dia merespon? Karena memiliki getaran yang sama. Jadi gimana merumuskan itu? Segala sesuatu akan merespon dengan getaran yang sama, dengan frekuensi yang sama. Jadi kalau frekuensinya sama, maka itu akan merespon. Kalau frekuensinya berbeda, maka dia tidak akan merespon. Sesimpel itu. Nah, ternyata dengan kita mempelajari satu law itu terbukti ya, itu bukan 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 teori, silakan Anda buktikan sendiri, itu ilmu sains. Nah, lalu kemudian kita mengkombinasikan tadi antara law of attraction dengan law of resonance, maka kita bisa melihat, benar juga. Saya punya satu impian dalam hal manifestasi ya. Saya punya satu impian. Pertanyaannya, apakah saya sudah menggetarkan frekuensi yang sama dengan apa yang saya inginkan? Paham nggak Hmm. maksudnya? Gini aja kok. Mungkin Hmm, supaya lebih spesifik, sekaligus hmm, bisa langsung menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berarti dan yes. aplikatif buat teman-teman gitu. Ambil aja kasusnya misalnya sudah berumur kok. Udah Hmm, berumur, sebut saja misalnya udah 39 tahun atau berapa gitu, hmm, hmm, hmm. cewek gitu ya, tapi belum punya pasangan gitu kan. Bagus. Nah, ini Hmm. kan ini kan mungkin akan bisa membawa kebermanfaatan buat banyak teman-teman kalau case-nya Yes. seperti ini gitu. Itu aja kok. Oke, oke, bagus. Ini contoh ya, bagus, ini spesifik. Jadi misalkan ada cewek nih, umur 40 tahun misalkan. Lalu kemudian dia ingin dapatkan jodoh.
Manifestasinya adalah jodoh. Step nomor satu yang harus dia dia tanamkan ke dalam dirinya sendiri adalah mungkin nggak dia bisa dapat jodoh. Itu dulu. Jangan kemana-mana, tapi step nomor satu jawab pertanyaan ini. Kira-kira mungkin nggak ada, kamu punya jodoh nggak? Mungkin nggak bahwa saya tuh ada jatahnya, ada seseorang yang bakal berjodoh dengan saya. Itu pintu gerbangnya dulu. Kalau Hmm. belum-belum kita sudah ngomong, saya udah tua, saya jelek, saya tidak sekolah, saya tidak orang kaya, nggak mungkin lah bakal ada yang mau dengan saya. Kalau belum-belum kamu udah ngomong nggak mungkin, susah udah. Ya, susah. Mau dilanjutkan lagi udah susah, karena udah desperate. Jadi step nomor satu harus paham dulu. Mungkin nggak? Oh mungkin. Udah, bagus, centang. Nomor dua adalah mulai berpikir bahwa frekuensi apa yang harus saya getarkan sebagai orang yang sudah dapat jodoh. Perhatikan ya. Hmm. Sekarang kita belum dapat jodoh, saya atau cewek itu belum dapat jodoh. It's fine, Oke. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi perhatikan, ada diri cewek itu, who-nya ya, ada diri cewek itu yang sudah mendapatkan jodoh. Sudah, sudah ada. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah si cewek itu sekarang bisa menyadari frekuensinya dia? Bisa menyadari perbedaan frekuensi itu, dan apakah kamu mengenal frekuensi orang yang sudah mencapai jodoh? Karena logikanya seperti ini. Kalau kamu sekarang mempertahankan frekuensimu yang sekarang, sulit untuk dapat jodoh. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi sulit setengah mati. Karena apa? Kamu tetap mempertahankan your old self, dirimu yang lama, frekuensimu yang lama. Ingat, rumusnya law of resonance. Ya, kalau kamu sekarang kepengen menggetarkan 100 Hz, maka sekarang kamu harus familiar dengan frekuensi 100 Hz. Apa yang terjadi kalau ternyata frekuensi kita cuma 50 Hz dan kita ngotot pokoknya saya mau 50 Hz, maka 50 Hz hanya akan bisa menggetarkan potensi senilai 50 Hz. Bisa dipahami nggak? Hmm.